Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ria Mardiansyah, di belajarbanyakbanget.com. Jadi di sini saya akan membuat sebuah tutorial kembali mengenai bagaimana cara mengedit foto di sebuah aplikasi foto. Ada banyak ya aplikasi untuk mengedit foto, terutama di PC maupun di Android. Contohnya seperti Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, dan juga Photoscape, dan juga lain-lainnya, masih banyak lagi. Lalu kalau misalnya di Android ada PixArt, Pixlr, VSCO, lalu ada Adobe Lightroom juga, dan masih banyak lagi. Jadi di sini saya akan menggunakan aplikasi PC ya, yaitu Adobe Lightroom Classic CC. Jadi di dalam Adobe Lightroom ini ada dua macam. Yang pertama, Adobe Lightroom CC biasa dan juga Adobe Lightroom Classic CC. Apa yang membuat orang ini beda? Kalau di Adobe Lightroom CC itu menggunakan layanan berbasis cloud. Jadi penggunanya itu bisa mengedit di mana saja dengan perangkat apa saja. Karena fotonya itu tersimpan di dalam cloud. Kemungkinan aplikasi ini menggunakan koneksi internet untuk menggunakannya. Karena kan foto-fotonya itu terdapat di dalam cloud. Jadi kita harus mengunduh dulu baru bisa mengeditnya di Adobe Lightroom CC tersebut. Lalu kalau Adobe Lightroom Classic itu hanya bisa diedit di perangkat itu saja. Jadi di mana letak foto itu, nah disitulah kita hanya bisa mengedit foto tersebut. Tetapi ada beberapa fitur-fitur yang terdapat di Adobe Lightroom Classic, tetapi tidak ada di Adobe Lightroom CC biasa. Nah, kita langsung masuk saja ke tutorialnya. Ini adalah tampilan awal saat memasuki Adobe Lightroom Classic-nya ya. Di sini sudah terdapat navigasinya. Ya, kita akan membahas dulu yang pertama, yaitu library. Di library ini adalah sebuah tempat foto yang pernah kita edit. Jadi kita edit foto ini, nanti disimpannya itu di library ini. Di sini juga bisa untuk import dan export foto. Lalu selanjutnya adalah develop. Ini adalah tempat untuk kita mengedit foto. Disinilah tempat-tempat dan tombol-tombol untuk mengurangi atau menambah berbagai macam apa yang kita butuhkan di dalam mengedit foto. Selanjutnya adalah map. Map ini adalah tempat untuk kita memberi lokasi untuk fotonya. Lalu sini adalah book. Book ini gunanya untuk membuat halaman-halaman foto ya, terus disatuin menjadi buku. Di sini juga bisa untuk mengedit kata-kata yang terdapat di dalam foto tersebut. Nah, lalu ada slideshow, print untuk ngeprint, dan ada web. Kita akan masuk langsung ke developnya ya. Di sini adalah tempat untuk kita mengedit fotonya. Di sini ada banyak sekali ya, terdapat navigasi-navigasi. Yang pertama adalah navigator. Navigator ini tempat untuk melihat fotonya, untuk memperbesar, untuk memperkecil. Selanjutnya ada preset. Preset ini adalah efek otomatis yang udah kita buat. Contohnya seperti ini. Ini kan warna foto originalnya.
Kalau misalnya kita masukin ke presetnya, maka mereka bakal berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu di sini ada history. History ini adalah awal-awal yang kita tadi buat, di mana aja kita bikin. Misal kita mau kembali, itu bisa kita tekan balik. Nah, ini yang seperti di awalnya. Lalu kita balik ke histogram. Histogram itu adalah tabulasi frekuensi warna ya. Jadi ini yang paling tinggi ini adalah yang terangnya maksudnya. Yang paling banyak juga ini warna biru. Terus yang semakin ke kiri itu adalah semakin gelap. Jadi kalau misalnya kita di sini juga kita bisa langsung otomatis bisa ke kanan itu bisa membuat terang, kalau misalnya ke kiri itu bisa membuat gelap. Lalu di sini ada menu untuk untuk mengedit fotonya. Ini untuk crop. Di sini untuk spot removal, ini untuk mengubah bentuk di sini menjadi mengikut di sampingnya. Contohnya seperti kalau misalnya di muka kita ada jerawat, kita klik di jerawatnya itu, dia bakal otomatis ngikut di kulit yang sama warnanya tapi dia rata, nggak ada jerawatnya juga. Jadi jerawatnya bisa hilang. Terus sini ada red eye correction, ini graduate filter, ini untuk membuat filter tapi ini ngikut dia seperti gradien ya, hanya di atas ini aja dia yang berbeda warnanya tergantung pengaturan yang ada di sini. Seperti exposure, contrast, highlight. Kalau misalnya kita atur, dia maka berubah. Tetapi tidak semua, hanya yang kita tandai saja. Lalu kita menggunakan radial filter. Radial filter ini sama seperti graduate filter tadi, tetapi kalau graduate filter itu dia peta, kalau ini dia bulat. Nah, dan yang ditandai bukan yang di luar, dan yang difokuskan itu yang di dalamnya. Lalu ini brush. Kalau brush ini hampir sama seperti graduate sama radial filternya, hanya saja ini langsung full semua, tidak ada kayak gradiennya ya, nggak ada gradasi warnanya, dia langsung plek gitu. Lalu udah kita langsung ke selanjutnya. Nah, kita masuk ke sini ke white balance. Ini adalah untuk mengatur warna putih, keseimbangan warna putih yang terdapat di dalam foto. Kita bisa otomatis langsung ngikutin white balance-nya sesuai dengan yang ada di foto. Caranya adalah mencari warna putih yang ada di foto, tetapi warna putih tersebut tidak terkena cahaya matahari langsung. Contohnya seperti ini mungkin. Nah, kita klik, nah dia akan mengikuti warna putih tersebut. Selanjutnya exposure di sini untuk mengatur ketajaman warna putihnya juga. Ini semakin terang, dan kontras juga bisa membuat ini
kebalikan dari exposure-nya ya. Ini highlight membuat yang terang itu menjadi bisa hilang ataupun semakin terang. Di sini ada shadow untuk bisa menghilangkan bayangannya atau bisa menambah bayangannya. Ini ada white. Nah, yang di sini untuk membuat warna putih itu semakin gelap ataupun semakin terang. Terus ini black, sama seperti white. Di sini kalau misalnya semakin hitam dia semakin hitam, kalau misalnya di sini semakin putih, semakin tidak ada warna hitamnya. Kita langsung ke presence. Nah, ini untuk membuat gambar itu seperti yang lebih bertekstur lagi ya. Jadi kayak misalnya kita mengedit foto muka, kalau misalnya kita tambah tekstur ataupun clarity, ini membuat misalnya kita tambah nih, maka semakin nampak pori-pori yang ada di dalam muka tersebut. Kalau misalnya dikecilin, maka semakin glowing. Lalu di sini ada tone curve. Nah, sini untuk mengatur gelap atau terangnya. Kalau di atas semakin terang dan ke bawahnya semakin gelap. Selanjutnya HSL itu adalah hue, saturation, dan luminance. Di sini untuk mengatur warna yang ada di dalam sebuah fotonya. Terus ada split tuning, detail. Detail ini untuk membuat sama seperti presence tadi. Ini untuk membuat tekstur foto itu semakin bertekstur, bisa menambah ketajaman foto. Lalu noise reduction, ini fotonya itu untuk menghilangkan noise ya di dalam sebuah foto, misalnya kayak terlalu berlubang-lubang fotonya, jadi ini bisa membuat foto tersebut menjadi glowing. Nah, di sini ada yang lain-lainnya, tadi ada lens correction. Di situ di sini untuk mengedit seperti kita menggunakan lensa pada kamera. Di dalam lensa kamera itu kan ada banyak. Jadi kita menggunakan lensa kamera yang lain berbeda juga hasil jepretannya. Jadi di sini juga sama. Kita bisa mengedit menggunakan lensa apa. Misalnya contohnya kita menggunakan lensa Canon. Terus modelnya bisa kita ubah menjadi 17-85 mm. Nah, berbeda juga bentuknya hasilnya. Menggunakan yang lain lagi berbeda juga lagi. Nah, jika sudah jadi, udah selesai apapun yang kita edit, kita bisa langsung mengekspor fotonya. Caranya itu kita klik foto di sini, tekan shift ke foto lainnya. Nah, biar langsung terseleksi semua. Lalu klik kanan, tekan ekspor, lalu ke ekspor. Kalau cara lain lagi bisa menggunakan kita seleksi lagi kayak seperti tadi, lalu kita klik file, lalu ekspor. Ctrl Shift E juga bisa. Cara lain lagi yaitu di library-nya. Nah, udah kita seleksi semuanya, tinggal klik export yang ada di sini. Lalu kita bisa memilih di mana kita mau mengekspor foto tersebut.
Sekianlah, tutorial yang saya buat mengenai Adobe Lightroom Classic CC. Jadi jika kalian ingin mengedit foto yang lumayan mudah dan mudah disimpan, presetnya, kalian bisa menggunakan Adobe Lightroom karena, mudah untuk mengedit pencahayaan, yang terdapat di dalam sebuah foto tersebut. Sekian, video yang saya buat kali ini, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.